Kalau Bung Sama tadi mengatakan ada persekongkolan antara pengusaha dengan penyelenggara negara dalam kasus pagar laut. Anda dari perspektif Penetapan PSN, gimana? Ya, pertama saya melihatnya apa yang dikatakan oleh Bung Noel tadi ya, bahwa kita nggak usah basa-basi, bahwa antara pengusaha yang kita sebut oligarki dan pemerintah yang berkuasa, ya selalu ada kerjasama. Tapi yang paling penting kan kalau Noel katakan tadi, fokusnya adalah kepentingan publik. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu gitu. Dari mana sih tadi yang Bung Budiman katakan di awal, siapa sih yang mengeruk uang dari sini pada akhirnya? Nah, gimana uang diciptakan dari sini gitu ya? Nah, kalau kita lihat Pantai Indah Kapuk 2 ini, dia melakukan aksi korporasi. Jadi sebetulnya kita memahaminya ini harus dari cara bagaimana oligarki mencetak uang. Oligarki mencetak uang selalu lewat pasar keuangan, pasar modal. Jadi tahun 2021 dia mengambil satu perusahaan namanya Angkasa perusahaan itu diambil alih oleh Mitra Arya itu, anak perusahaan dari Agung Sedayu. Dan kemudian kalau kita lihat cash yang diambil hanya 130 juta karena yang dimasukkan itu adalah kemudian land banknya dari PIK 1, Bang Budiman. Jadi dari PIK 1 dimasukkan itu kira-kira nggak besar. Di 2022 kemudian dia melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi menerbitkan tambahan saham. Kemudian disitulah masuk bersama-sama Agung Sedayu dan Salim Group. Ya, Agung Sedayu dan Salim Group, sehingga ada real cash masuk sekitar, ya angkanya nanti bisa kita lebih, saya nggak terlalu hafal detail, tapi angkanya adalah dia masuk di situ, tapi didorong oleh apa? Didorong oleh aksi korporasi yang tadi dikatakan oleh Bang Abraham Samad, bahwa dia mendapatkan posisi PSN. Okay. Jadi susah dipungkiri bahwa posisi PSN tidak dimanfaatkan oleh PANI, dalam hal ini Pantai Indah Kapuk 2. PSN ini dipakai dia juga untuk mengenerate bahwa saham dia ke depan berprospek lah. Ya. Nah, setelah dia mengambil alih itu, Bang Budiman, di mana sih sebetulnya gamenya gitu? Dia kemudian melakukan akuisisi internal terhadap perusahaan-perusahaan yang di bawahnya, ya banyak media yang udah mencantumkan. Akuisisi internal ini perusahaan-perusahaan di bawahnya inilah yang kemudian mengambil tanah-tanah ini. Sehingga kalau kita lihat di laporan keuangan 2024 setelah itu, land bank itu meningkat tajam menjadi 34T, 23T sedang dalam proses, sekitar 12T masih ya mungkin termasuk yang saya nggak tahu yang pagar itu termasuk atau tidak ya. 12T itu masih dalam posisi land bank. Nah, total dia itu sebetulnya mengeluarkan cash sekitar 7T-an. Uang cash yang dikeluarkan oleh Agung Sedayu dan Salim Group, bagi duanya berapa saya kurang tahu persis, tapi kalau dilihat laporan keuangan dari perubahan ekuitasnya real cash itu sekitar 7T-an. Tapi dia juga sudah menerima uang muka pelanggan 11T. Jadi kalau kita lihat Bang Budiman, kalau kita lihat ketika dia mengakuisisi internal, berapa sih harga tanah itu? Nah, kalau saya lihat dari laporan keuangan saya baca sih sekitar 5T-an. Berarti kan setelah masuk ke dalam laporan keuangan itu menjadi 34T, ada valuasi baru. Nah, valuasi baru susah dipungkiri kalau dia tidak mendapatkan PSN. Jadi itu memang harus ada pertanggungjawaban dari penyelenggara negara pada waktu itu ya? Ya, saya hanya menggambarkan gambarannya. PSN-nya keluar kan ada penyelenggara negara. Ya, semua orang pasti pengen bisnis gitu. Saya juga pengen bisnis gitu. Tapi kan kalau sekarang saya mengatakan bahwa saya menjual gambar, bahwa saya punya PIK 2 yang nanti entah itu akan jadi pariwisata ternama lah, segala macam. Ya kalau saya nggak dapat PSN-nya mana bisa, Bang Budiman? Oke. Nah, sekarang jadi kalau kita lihat, sebetulnya posisi hari ini harga saham PIK setelah dia melakukan berbagai macam aksi korporasi itu naik 4.000%, Bang Budiman, dari 134 menjadi 19 ribuan. Kemudian saya mau gambarkan saja buat Agung Sedayu dan Salim Group, dari uang muka pelanggan aja, uang 7T dia udah balik. Oke. Kemudian, belum kalau sekarang orang katakan rame-rame kayak gini sahamnya turun. Ya kalau dia lepas sekarang pun, dia balik. Nah sekarang persoalannya kepentingan publiknya yang harus kita kejar. Nah kalau kepentingan publik, susah dipungkiri setelah saya lihat dalam aksi korporasi, saya ngelihatnya di aksi-aksi korporasi. Jadi Corporate Secretary PANI mengatakan, itu yang dipagar itu dulunya sawah terabrasi laut. Nah kalau kita lihat di 2021 kembali lagi di era pemerintahan Jokowi, keluar peraturan pemerintah nomor 18 bahwa kalau tanah yang dulunya itu
daratan terabrasi laut itu tidak musnah, itu boleh orang yang dulu pegang ketika dalam posisi masih daratan untuk dapat sertifikat. Jadi tidak musnah. Nah, ini menurut saya kalau dilihat dari gambaran ini, dari teori persekongkolan, ya memang terjadi grand design. Ujung-ujungnya menciptakan valuasi tanah bisa naik, valuasi tanah, dan yang diincar kan tetap konsumen punya daya beli. Kalau harganya jadi naik per meternya 50 juta. Jadi ya menurut saya ya kita harus mendorong. Nah, harus mendorong dalam artian yang tadi katakan Bang Samad tadi. Diperiksa saja? Diperiksa saja semuanya, termasuk Presiden Jokowi. Kan tadi Bang Noel juga mengatakan dia juga punya hak mengklarifikasi ya. Mengklarifikasi kan lewat proses hukum. Oke, baik. Bung Hendar, ATR bergerak. Ini akan menyelesaikan akar persoalan nggak sih sebetulnya? Iya, gini. Tadi Bang Samad mengatakan pidana umum. Ya. Kalau saya, karena saya orang keuangan ya Bang, Mas Budiman ya, saya ngelihatnya kenapa sih itu dipagerin? Sebetulnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan, karena yang dijual itu kan laporan keuangan aksi korporasi. Nah, untuk mengukur berapa luas persediaan tanah yang akan diakui di neraca perusahaan, dalam hal ini neraca perusahaan PANI, itu kan akuntan itu harus ada pengakuan, pengukuran, pencatatan. Pengakuan pertama dia ada sertifikat, ya. Kemudian untuk pengukuran dia harus lihat fisik yang dinamakan stock of name. Nah, untuk kebutuhan stock of name karena ini laut kan, nah yang mana dipagarlah dia. Jadi sebetulnya ini untuk kebutuhan pembuatan laporan keuangan, dugaan saya, ya, pembuatan laporan keuangan, sehingga dengan ada batas itu, sehingga bisa dicatatkan di buku. Nah, setelah dipagar itu mengganggulah nelayan. Nah, kalau dilihat dari konteks cuma sekedar pagar laut yang mengganggu nelayan, ya akan selesai dibongkar, tapi tidak menyelesaikan apakah tanah itu, laut itu tetap milik HGB-nya Agung Sedayu misalnya ya. Nah, menurut saya kalau kita bicara ke peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, karena itu kan PANI juga sudah melakukan aksi korporasi. Dia bilang itu dulu arbrasi sawah. Jadi kalau menurut saya sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo tidak mencabut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, walaupun itu dibuka hak pengakuannya, karena itu tadinya dari arbrasi tanah, jadi tanah musnah itu, Mas Budiman. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pro terhadap bahwa itu kita ya sesuai dengan janji kampanye Presiden juga gitu. Ini kan sama aja dengan gini, Mas Budiman, kalau kita lihat tadi dikatakan oleh Ombudsman, sama ketika kemarin Presiden Prabowo bilang nggak ada lagi nih penggilingan tanah, penggilingan beras. Kalau merugikan petani, sama. Kalau Presiden Prabowo berpandangan seperti ini juga, menurut saya cabut peraturan pemerintah itu, sehingga akhirnya itu dikembalikan menjadi laut. Baik. Gitu yang memang untuk nelayan. Gitu. Bung Noel, ini kan kalau pendekatannya Yanuar lebih lugas, mencabut dulu, apakah tadi soal mau menyelesaikan ini, apakah memang satu persatu tadi lewat penyelidikan seperti, atau memang Presiden Prabowo ngambil langkah koreksi saja minimal untuk tadi yang nonaktifkan PSN terlebih dahulu atau membatalkan terlebih dahulu, sehingga satu masalah bonggol di atas itu bisa selesai, atau ada sebuah tim yang dibentuk untuk lebih menyeluruh untuk mencari duduk soalnya seperti apa sebetulnya? Pertama saya ngelihat dulu dari pagar laut ini kan ramai karena ada pagar laut, terus ya dari Bang Samad gitu ya dan teman-teman segala macam. Tapi Presiden Prabowo membiarkan juga ini berkembang kan. Bahkan sampai akhirnya dia memerintahkan bongkar. Jadi menurut saya dalam melihat sinyal ini ada dua gitu ya. Sinyal pertama bahwa memang Presiden Prabowo ingin melakukan koreksi. Nah, koreksinya tapi mungkin koreksi terbatas. Ya kan, koreksi terbatas dalam artian ya kalau menurut saya soft power keberlanjutan. Jadi dalam kata lain, ketika keberlanjutan ini kan ada beberapa hal yang harus dia lakukan adjustment lah, penyesuaian. Tapi gimana pun juga kan dia selalu mengatakan soal keberlanjutan. Jadi mungkin dia menggunakan momen ini untuk ada beberapa hal yang dikoreksi karena adanya tuntutan publik yang besar. Itu mungkin koreksi terbatas. Nah, yang kedua sebetulnya yang lebih menarik kalau ini koreksi menyeluruh. Koreksi menyeluruh, pidato pertama Presiden Prabowo ketika dia dilantik di DPR itu luar biasa sekali pidatonya.
Nah, jadi kalau kita dengar pidato Presiden Prabowo dan dia kalau lakukan, sebetulnya dia akan bertumpu kepada yang namanya reforma agraria. Kalau kita lihat di situ, reforma agraria dalam hal ini berarti petani dan nelayan. Berarti kan ada sebuah proses yang dilihat lagi bagaimana pemetaan lahan kita, darat, laut, dan sebagainya ini, yang kepentingannya adalah untuk satu tentang petani, yang di darat gitu ya, yang di laut nelayan. Nah, kalau seperti itu berarti akan ada koreksi menyeluruh terhadap pandangan kita tentang PSN. Karena kalau PSN yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi yang terakhir, ini kan begini Bang Budiman, kalau saya lihat, ini semacam tukar guling kebijakan. Tukar guling kebijakan. Nah, jadi ada PSN di PIK. Betul kata Bang Samad tadi, betul juga dikatakan bahwa yang PIK itu kan hanya sebagian kecil, bahkan tadi Noel mengatakan ada perhutani, tapi kan irisannya kena ke PIK. Kalau saya tukang dagang ya namanya irisan, saya jual gambar gitu, jual cerita gitu, Jual bukan semua. jual semua. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat ditukar dengan masuknya mereka ke IKN. Karena IKN yang kemudian yang diharapkan investor asing masuk nggak masuk, akhirnya kan investor domestik ini yang masuk. Jadi menurut saya intinya adalah betul mungkin Presiden Jokowi menganggap bahwa Indonesia maju itu basisnya adalah properti, membangun besar-besaran infrastruktur properti di IKN, membangun besar-besaran destinasi wisata. Ini yang ditukar guling. Nah, menurut saya kalau bicara pidato Presiden Prabowo ketika pelantikan, dia bukan itu. Tapi kalau yang dia katakan itu tentang pangan, energi, dan juga rakyat yang miskin. Jadi artinya kalau ke sana, mari kita dorong Presiden Prabowo untuk melakukan review menyeluruh, jangan tanggung gitu. Bung, dengan saran seperti Abraham Samad? Ya, kalau menurut saya dari sisi quick win itu sebetulnya Presiden Prabowo udah dapat. Sekarang pemangkasan untuk belanja negara yang 306T itu yang paling terkorban kan Kementerian PUPR. Dan hal ini IKN. Nah, sekarang kalau aguan CS gitu ya, yang sudah investasi awal, kalau tidak ada ini, pasti dia akan minta perlindungan ke Presiden. Saya udah investasi, udah bangun hotel dan sebagainya. Kalau ini tidak berlanjut, kan delay buat dia. Tapi dengan ada ini, menurut saya, dia sudah tidak ada lagi muka untuk ketemu Presiden mengatakan itu. Jadi menurut saya, hati-hati. Memang kita punya Presiden juga tipikalnya seperti ini. Jadi artinya ada soft powernya, ada intelijen. Ini bacaan saya ya. Jadi kalau menurut saya dari sisi quick win itu udah dapat. Sekarang kemenangan publik yang diharapkan. Kemenangan publik yang diharapkan adalah koreksi besar kita tentang PSN. Gitu ya, koreksi besar kita tentang PSN dan menanti Presiden Prabowo mewujudkan pidato pertamanya sebagai presiden. Gitu. Baik Bung Yanwar, Bung Samad, Mas Hendarsam, dan Bung Noel, terima kasih telah bergabung di Satu Meja Reform.